Responsi Praktikum Farmakognosi Fitokimia. Perkenalkan, nama saya Radita Tiastu Putri Winengku. Saya mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma dengan nomor induk mahasiswa 188114065 dari golongan praktikum B1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana proses pembuatan simplisia dari rimpang temulawak dari awal hingga akhir dan nantinya bisa menjadi serbuk temulawak. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain, yang pertama ada pisau, kedua talenan, kemudian ada timbangan, ada juga blender, ada tampah dan wadah yang digunakan sebagai tempat temulawak, ada kain hitam. Kita juga membutuhkan toples, dan terakhir kita membutuhkan ayakan. Kemudian kita akan masuk ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yakni kita menimbang sebanyak kurang lebih setengah kilogram temulawak menggunakan timbangan. Sebelumnya pastikan timbangan bersih dan jarum menunjukkan tepat di angka 0. Selanjutnya kita bisa mulai menimbang temulawak. Langkah selanjutnya, sortasi basah. Jika sudah didapatkan kurang lebih setengah kilogram temulawak, dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, yakni sortasi basah. Sebelumnya, temulawak dapat dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan. Pastikan pada timbangan tidak ada temulawak yang tersisa. Proses sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan rimpang temulawak dari pengotor, sehingga nantinya rimpang temulawak yang akan dijadikan simplisia merupakan rimpang temulawak yang bebas dari pengotor. Tahap selanjutnya adalah tahap pencucian. Pada proses pencucian rimpang temulawak dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir. Digunakan air mengalir dengan tujuan agar pengotor dan tanah yang kemungkinan masih tersisa atau masih menempel pada rimpang temulawak dapat ikut terbawa dalam aliran air, sehingga nantinya didapatkan rimpang temulawak yang benar-benar bersih. Berikut adalah hasil tahap pencucian. Tahap selanjutnya adalah perajangan. Pada tahap ini, rimpang temulawak yang telah dicuci dan dibersihkan dirajang dengan ketebalan kurang lebih 1 mm. Rajangan rimpang temulawak tidak boleh terlalu tebal. Hal ini bertujuan agar nanti saat proses pengeringan atau penjemuran, rimpang temulawak dapat kering dengan lebih cepat. Lakukan proses perajangan ini hingga semua rimpang temulawak yang telah ditimbang sebelumnya habis. Setelah semua rimpang temulawak yang telah ditimbang selesai dirajang, kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengeringan. Sebelum rimpang temulawak dikeringkan menggunakan sinar matahari atau dijemur, kita dapat menata rimpang temulawak yang telah dirajang di atas tampah yang sebelumnya telah kita sediakan.
Proses penataan rimpang temulawak di atas tampah ini juga perlu diperhatikan, agar nantinya semua rimpang temulawak mendapatkan sinar matahari yang cukup dan bisa kering dengan merata. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bagaimana cara kita menata rimpang temulawak yang telah dirajang di atas tampah. Jika memungkinkan, hindari adanya penumpukan antara satu rajangan dengan rajangan yang lain. Kurang lebih seperti inilah hasil penataan rajangan rimpang temulawak di atas tampah dan siap untuk dikeringkan dengan penjemuran di bawah sinar matahari. Langkah selanjutnya adalah pengeringan. Pada tahap ini, kita perlu memperhatikan berbagai macam hal. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tempat di mana kita menjemur temulawak. Tempat di mana kita menjemur rimpang temulawak yang telah dirajang haruslah tempat yang kering dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, sehingga nantinya rimpang temulawak bisa kering dengan baik. Selain itu, kita juga perlu menutupi rajangan rimpang temulawak dengan menggunakan kain hitam. Zat yang terkandung dalam rajangan rimpang temulawak ini diyakini bersifat fotosensitif atau dapat rusak apabila terkena cahaya matahari langsung. Oleh karena itu, kita menggunakan kain penutup berwarna hitam supaya kandungan zat aktif yang terdapat dalam rimpang temulawak tidak rusak karena terkena sinar matahari langsung. Proses pengeringan dengan penjemuran di bawah sinar matahari ini dapat dilakukan sekitar 3-5 hari. Perlu juga dilakukan pengecekan setiap 2 hari sekali untuk memastikan bahwa rimpang temulawak tidak ditumbuhi jamur. Dan apabila memang belum kering, bisa dilanjutkan lagi dengan pengeringan selama beberapa hari hingga rimpang temulawak benar-benar kering. Simplicia temulawak yang telah kering akan terlihat dari segi warnanya. Simplicia temulawak yang sudah kering akan berubah warna menjadi lebih pucat daripada simplicia yang belum kering atau masih basah. Selain itu, kita bisa memastikan bahwa simplicia temulawak ini benar-benar kering dengan cara mematahkannya. Hal ini dikarenakan salah satu ciri simplicia yang sudah kering adalah mudah dipatahkan. Langkah selanjutnya adalah sortasi kering. Hampir sama seperti sortasi basah, sortasi kering ini juga bertujuan untuk memisahkan pengotor dari simplicia temulawak yang sudah kering. Hal ini juga bertujuan agar pada saat proses penyerbukan nanti tidak ada lagi pengotor yang masuk dalam serbuk temulawak. Selanjutnya ada proses penyerbukan. Di sini, alat penyerbuk yang saya gunakan dan saya pilih adalah blender. Tapi apabila tidak ada blender, bisa juga digunakan alat penumbuk seperti cobek dan muntu. Selain itu, juga bisa digunakan keduanya untuk memastikan bahwa serbuk yang nantinya dihasilkan adalah serbuk yang baik dan halus. Seperti inilah kira-kira serbuk yang dihasilkan dari sebagian simplicia yang telah di blender tadi. Langkah selanjutnya pengayakan. Proses pengayakan ini bertujuan supaya serbuk yang kita dapatkan adalah serbuk yang benar-benar halus.
apabila nantinya dalam proses ini ditemukan Simplicia temulawak yang belum berubah menjadi serbuk dengan baik, maka bisa dipisahkan dan nantinya di blender lagi dan diayak lagi hingga bisa menjadi serbuk yang halus. Nah, ini adalah serbuk temulawak yang sudah halus. Dan sedangkan yang ini yang masih belum halus dan harus di blender lagi dan diayak lagi agar menjadi serbuk yang halus. Kemudian bisa dilanjutkan dengan penimbangan. Proses penimbangan ini biasanya dilakukan untuk mengetahui berapa berat serbuk temulawak yang dihasilkan dari bahan awal, yakni setengah kilogram rimpang temulawak. Sehingga nantinya apabila kita ingin membuat dengan jumlah yang lebih banyak atau lebih sedikit, kita bisa mengkonversikannya dengan hasil yang kita dapatkan dari percobaan sebelumnya. Dan langkah yang terakhir adalah penyimpanan. Serbuk Simplicia yang sudah halus bisa ditempatkan atau dimasukkan ke dalam toples dan disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari. Toples yang digunakan juga bisa ditutupi dengan kantong plastik hitam untuk memastikan bahwa tidak terkena cahaya matahari langsung. Kiranya sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana proses pembuatan Simplicia dan serbuk dari rimpang temulawak. Harapannya semoga video ini bisa berguna dan saya juga mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kesalahan dan juga mohon maaf atas keterbatasan alat yang digunakan selama proses pembuatan serbuk Simplicia ini. Sekian dari saya dan terima kasih.